Pernahkah kamu mendengar tentang Satrio Piningit, sosok pejuang keadilan dalam tradisi Nusantara? Legenda kuno ini sering jadi buah bibir di kalangan pecinta misteri. Bayangkan, jika di tengah kekacauan dunia, muncul seorang penyelamat tak terduga dari cerita lama ini. Di bagian awal ini, kita akan mengintip kisah singkatnya dengan gaya santai, namun penuh intrik, supaya kamu makin penasaran dengan isi selanjutnya. Kamu mungkin berpikir ini hanya mitos kuno yang terlupakan. Tapi coba pikir lagi, di era media sosial, gosip misterius bisa dengan mudah menyebar bak virus. Hanya dalam beberapa klik, video atau artikel tentang Satrio Piningit bisa jadi viral dan menjadi perbincangan hangat. Cerita-cerita mistis seperti ini memang mudah membuat bulu kuduk merinding loh. Sebelum membahas lokasi dan waktu kelahirannya, kita kenali dulu sosok inti dalam kisah ini. Satrio Piningit diyakini sebagai pahlawan tersembunyi yang akan muncul ketika dunia sedang genting. Menurut cerita kuno, dia adalah kesatria sakti dari garis keturunan bangsawan. Disembunyikan sejak kecil agar terlindungi. Konon, ia akan muncul kembali saat kebenaran diuji dan keadilan dibutuhkan. Banyak versi beredar tentang siapa Satrio Piningit sebenarnya. Ada yang bilang dia berasal dari keraton lama dan hidup di bawah identitas samaran. Ada pula yang percaya dia seorang guru spiritual yang tiba-tiba menghilang. Sebagian orang mengaitkannya dengan ramalan primbon Jawa, sementara yang lain skeptis dan menganggap ini cuma mitos belaka. Pertanyaannya, mengapa kisah ini begitu lekat di benak banyak orang? Mungkin karena kita suka cerita tentang pahlawan penyelamat yang muncul di saat-saat sulit. Bahkan di kalangan peneliti gaib dan pengamat spiritual, nama Satrio Piningit sering muncul dalam diskusi. Konon, kisahnya yang misterius sering membuat orang merinding saat membacanya. Legenda ini memberi kita tanda tanya besar. Apakah benar ada orang sakti yang bersembunyi di antara kita? Lokasi kelahiran Satrio Piningit masih menjadi teka-teki yang membingungkan banyak orang. Di mana sosok Satrio Piningit ini akan lahir? Spekulasi beredar luas, mulai dari pegunungan mistis hingga pulau terpencil. Apakah ia akan lahir di suatu tempat kuno di Nusantara atau bahkan di luar negeri? Beberapa orang bahkan berspekulasi liar. Konon ia lahir di hutan belantara, Gua Keramat, atau di kaki gunung berapi yang penuh mitos. Pemburu misteri pun mencoba melacak lokasi rahasia di peta, tapi jawabannya selalu samar. Beberapa tempat sering disebut sebagai kandidat lokasi kelahiran Satrio Piningit. 1. Gunung Suci. Ada desas-desus Satrio. Piningit dilahirkan di daerah pegunungan yang sakral, misalnya dekat gunung berapi legendaris. Konon, kehadirannya disambut kabut mistis. 2. Kawasan terpencil. Sebuah desa terpencil tanpa akses jalan besar disebut-sebut sebagai tempat rahasia. Suasana tenang di lokasi ini membuatnya cocok melindungi bayi sakti. 3. Gua tersembunyi. Teori lain menyebut ia lahir di dalam Gua Keramat yang dikelilingi aura gaib. Gua tersebut diyakini bisa menyerap energi alam sehingga kelahiran di sana penuh keajaiban. Bat, pulau tersembunyi. Ada yang berspekulasi Satrio Piningit lahir di pulau misterius, jauh di tengah laut Nusantara. Kelahiran di tempat terpencil akan memastikan tidak ada saksi langsung saat peristiwa sakral itu terjadi. 5. Keraton tersembunyi. Beberapa orang beranggapan ia lahir di keraton tua yang terlupakan, mungkin di dalam istana kuno, jauh dari dunia luar, demi melindungi bayi Satrio sejak awal. Tidak hanya tempat,
Waktu kelahiran Satrio Piningit juga dipenuhi misteri. Kapan ia akan muncul ke dunia? Ramalan kuno dan primbon mencoba menjawab, tapi tak ada yang pasti. Beberapa catatan legenda mengatakan kelahirannya akan terjadi di momen khusus. Misalnya saat perbintangan tertentu sejajar, atau ketika peristiwa alam langka terjadi. Ada yang bilang saat gerhana bulan merah atau hujan meteor yang langka. Berikut beberapa ramalan terkait waktu kelahirannya. 1. Fenomena langit. Beberapa ramalan menyebutkan kelahiran Satrio Piningit akan diiringi fenomena langit luar biasa, seperti meteor jatuh atau matahari tampak ganda. Langit bercahaya merah, semalam konon jadi pertanda. 2. Kejadian alam besar. Ada yang mengatakan ia akan lahir di saat terjadi bencana alam besar, misalnya gempa dahsyat atau letusan gunung berapi. Saat dunia diuji, barulah sang penyelamat muncul. 3. Perubahan era. Beberapa orang mengaitkan kelahirannya dengan pergantian zaman atau tahun Jawa tertentu. Sebagai contoh, beberapa primbon menandai tahun tertentu sebagai momen besar. 4. Tahun politik. Ada spekulasi ia lahir menjelang pemilihan pemimpin besar di Indonesia. Konon, ia muncul saat rakyat memilih pemimpin baru, menandai babak perubahan besar. Setiap kelahiran pahlawan dalam mitos biasanya disertai tanda-tanda luar biasa. Konon, saat Satrio Piningit akan lahir atau baru lahir, alam seolah ikut memberikan petunjuk. Di bawah ini beberapa tanda mistis yang kerap dikaitkan dengannya. 1. Cahaya misterius di langit. Langit malam tiba-tiba menyala aneh. Ada yang melihat garis cahaya atau lingkaran bercahaya saat malam gulita. Cahaya ini dianggap sebagai pertanda kehadiran yang istimewa. 2. Suara aneh di alam. Terdengar suara tabuhan gamelan di tengah hutan sunyi atau lantunan kidung gaib tanpa sumber. Banyak orang percaya suara magis ini adalah salam alam menyambut kelahiran suci. 3. Fenomena alam ekstrem. Misalnya tiba-tiba muncul pelangi tanpa hujan, atau air laut memerah seperti darah. Hal-hal ganjil yang tak bisa dijelaskan sains dianggap pertanda besar. 4. Tumbuh ajaib. Bunga langka mekar di musim kering. Air mancur alam memancar ke langit. Tanda bahwa alam sedang merayakan. Bibit tanaman ajaib pun kadang tumbuh di pasir kering. 5. Keharuman ajaib. Sebuah aroma harum semerbak tanpa sumber yang jelas sering dilaporkan muncul saat Satrio Piningit lahir. Tumbuhan melati atau mawar tiba-tiba mekar, mengeluarkan wangi menenangkan. Walaupun terdengar mistis, cerita Satrio Piningit juga diselimuti teori-teori konspirasi yang tak kalah menarik. Beberapa orang mulai berspekulasi, apakah legenda ini sebenarnya dimanfaatkan oleh pihak tertentu? Ada pendapat bahwa cerita Satrio Piningit sengaja dibuat ramai agar perhatian publik teralihkan dari isu penting lain. Misalnya, ketika banyak orang khawatir dengan keadaan ekonomi atau politik, muncul kabar gaib seperti ini menjadi semacam hiburan misterius. Dak hanya itu, ada yang bertanya-tanya, apakah cerita ini muncul secara kebetulan saat isu politik memanas? Banyak orang menduga legenda Satrio Piningit sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk membelokkan perhatian publik dari masalah sebenarnya. Misalnya, di masa kampanye politik, di mana perhatian terpecah, tiba-tiba beredar ramalan baru tentang sang penyelamat. Mungkinkah ini tak lebih dari strategi rahasia? Teori lain bahkan mengatakan Satrio Piningit sebenarnya sudah ada di antara kita
Beberapa sosok publik pernah dituding sebagai penyamar Satrio Piningit yang masih menunggu waktu bangkit. Meskipun terdengar aneh, isu semacam ini menambah bumbu tersendiri di media sosial. Ada juga yang berpikir cerita ini adalah perwujudan harapan. Di tengah krisis global dan lokal, manusia butuh pahlawan. Akhirnya muncul narasi mistis seperti ini untuk menguatkan semangat. Semua teori itu belum terbukti, namun mendengarnya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Fenomena penyebaran cerita ini kini termasuk bagian dari budaya pop misteri di era digital. Itulah ulasan tentang misteri kelahiran Satrio Piningit. Mulai dari lokasi rumornya, waktu yang diramalkan, hingga tanda-tanda ajaib yang dikaitkan dengannya. Sampai saat ini, semuanya masih berupa legenda dan spekulasi. Kita belum bisa memastikan apakah sosok itu benar-benar akan lahir atau hanya cerita untuk menghibur harapan kita. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya ada pahlawan tersembunyi yang sedang menunggu waktu untuk muncul? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Ya, jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Tekan juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video seru kami tentang misteri, spiritual, dan kisah legendaris Nusantara. Bagikan video ini ke teman-temanmu jika kamu merasa terpesona. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.